Halo sobat Bincang UMKM, kali ini saya akan coba meliput salah satu produksi pia crispy, lokasinya di Cirebon. Iya. Selamat sore Mbak Dewi. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Mbak Dewi, boleh diceritakan ke teman-teman kenapa sih terinspirasi buat pia crispy ini Mbak? Jadi mulai saya pas awal pandemi itu saya memutuskan resign dari pekerjaan saya. Lalu saya pengen produktif dari rumah. Saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Karena sebelumnya saya pernah mengikuti banyak kursus. Akhirnya saya coba satu persatu yang saya praktekkan itu berdasarkan PO aja. Nah, kalau berdasarkan PO itu ternyata pada saat ada pesanan banyak, kalau enggak ya udah gitu ya. Akhirnya saya bikin kira-kira produk apa ya yang bisa bertahan lebih dari 1 minggu gitu. Atau saya malah targetnya saya itu produk saya bisa dijual di toko oleh-oleh gitu. Jadi saya berpikir kalau gitu saya coba bikin pia, karena saya pertama suka pia gitu. Nah, kalau pia itu kan cenderung bakpia gitu, kayak basah gitu, hanya bertahan seminggu. Akhirnya saya memutuskan pia yang bisa bertahan sampai minimal 1 bulan itu pia crispy. Akhirnya ketemu resepnya dan saya produksi gitu. Oke, jadi backgroundnya adalah bekerja dulu, resign, Iya, resign. terus baru menggeluti usaha ini. Iya, pas masa pandemi. Oke. Iya. Oh, pas masa pandemi ternyata keluar dari pekerjaan teman-teman, kemudian untuk ibaratnya untuk aktivitas di rumah, Mbak Dewi membuat pia. Iya. Nah, bedanya dengan pia yang lain itu ternyata beliau memberikan inovasi yaitu pia crispy ya. Iya. Itu yang membedakan dengan pia-pia yang lainnya, Mbak ya. Iya. Nah, untuk bagaimana sih, kan ini namanya produk baru nih. Produk baru menembus pasarnya gimana sih, Mbak Dewi? Oh iya, karena mungkin saya basicnya dulu sebagai marketing gitu ya. Jadi saya langsung targetnya toko oleh-oleh wilayah Cirebon dan Kuningan. Jadi saya canvassing langsung ke owner tokonya, masuk gitu. Setiap saya pengiriman ke satu toko sebulan sekali itu saya harus target harus dapat 1 toko lagi. Jadi memang saya hampir 90% konsinyasi gitu. Karena belum terlalu paham dengan marketing cara online gitu. Tapi untuk yang sekarang mau nggak mau, suka nggak suka harus bisa ya. Oh, dengan teknologi itu ya memudahkan Mbak Dewi ya. Iya. Nah, selama canvassing kan ibaratnya door to door ya, dari satu toko ke toko yang lainnya. Sebelumnya pernah nggak melakukan semacam inilah survei pasar lah, bahwa produk saya ini ternyata diminati gitu? Pernah nggak melakukan proses itu? Iya, jadi awal saya ini masuk ke toko itu ibaratnya kuantitas ya, jadi kayak buka hutan lah ya istilahnya. Saya tidak tahu toko mana yang penjualannya bagus, karena namanya toko oleh-oleh kan mereka meng-up harga. Nah, meng-up harga sesuai beda-beda toko gitu. Jadi ada yang toko menjualnya mahal, otomatis keluar juga lama gitu. Akhirnya dari situ saya memilih, akhirnya dipilihlah toko-toko yang memang penjualannya bagus. Jadi kualitatif lah ya, jadi mana nih yang bagus, dari situ disaring. Jadi penjualannya seperti itu. Maksudnya gini, sebelum ke toko-toko itu, Mbak Dewi sudah coba survei pasar nih bahwa rasa pia saya itu beda gitu. Dilakukan itu enggak? Tentu saja gitu, karena saya basicnya memang senang jalan ke kota lain. Setiap saya pergi ke suatu kota, saya pasti yang dicari pia di kota itu. Oh, ini pia Semarang nih begini, ada wangi-wangi susunya, terus kemasannya seperti ini, selalu gitu. Kalau ke Jogja ya pianya seperti ini, selalu mensurvei. Jadi ataupun yang pia yang ada di kota Cirebon, dari luar kota Cirebon juga saya selalu survei. Oh, ini ada wangi seperti ini gitu. Jadi survei gitu. Oke, jadi teman-teman ya, ketika kita meng-create suatu produk dan itu produk itu sebenarnya basicnya sama, itu teman-teman harus melakukan inovasi. Karena kalau kita bicara jualnya pia itu ya pia gitu ya, di Jogja juga ada pia,
Di Bali juga ada Iya. pia kan. Iya. Ya berarti kan tidak ada sesuatu yang membedakan gitu. Makanya mungkin Mbak Dewi melakukan riset inovasi dengan membuat pia crispy dengan tujuan biar lama ya, Iya, lebih biar lama. lama. Karena selama ini kan pia itu cenderung pia basah ya. Iya, basah. Sehingga akan lebih cepat untuk apa ya? Kadaluarsanya lah. Seperti itu. Dengan pia crispy ini kadaluarsanya berapa lama nih, Mbak? Ini 30 hari. 1 bulan ya? Ya. Ini juga ada varian rasa yang mungkin beda. Kita ada rasa kacang merah sama kacang hijau pandan. Oke. Umumnya kan kalau pia ada rasa kacang hijau Ya, biasa ya. oke. Saya juga bikin sih cuma pesanan aja. Ya, jadi teman-teman ketika kita meng-create suatu produk yang memang produk itu adalah produk pasaran, maka diperlukan inovasi seperti yang dilakukan Mbak Dewi ya. Mbak Dewi melakukan riset ke beberapa kota tentang pia itu seperti apa, dan beliau membuat pia yang berbeda dengan pia pada umumnya. Nah, tantangan apa sih yang Mbak Dewi alami ketika melakukan inovasi terhadap pia-pia itu, Mbak? Ya, tantangannya sih tentu saja saya bersaing dengan produk yang di luar Cirebon. Mereka masa simpan bisa lama. Jadi mereka bisa keluar kota gitu. Sedangkan saya masa simpan cuma 30 hari, nggak bisa lama. Paling yang saya bisa jangkau aja. Gitu. Jadi tapi dengan untungnya kita ada e-commerce gitu, tidak menghalangi mau jual ke kota mana aja. Gitu. Salah satunya itu. Oke, berarti pia crispy di tempat lain ada nggak sih, Mbak Dewi? Di tempat lain kalau merek ini, merek Daloka, ada udah masuk ke Kunafe Bandung, ke Brebes di Toko Idola. Jadi yang masih bisa saya jangkau sama Kuningan. Oh, sebentar, pia crispy di tempat lain ada nggak yang sejenis? Banyak, pasti ada. Saya lihat kemarin ada di Kuningan ada masuk pia crispy dari kota di Jawa Tengah gitu. Ada karena awalnya kan orang taunya mungkin bakpia. Kalau bakpia itu sebenarnya ketahanan cuma 5 hari. Nah, saya lihat kok di toko banyak yang bakpia tapi tahan bisa sampai 6 bulan gitu. Jadi saya nggak seperti mereka gitu. Ya udah, itu malah saya anggap sebagai kelebihan produk saya. Berarti saya tidak menggunakan bahan pengawet gitu. Nah, pia crispy ini ada berapa varian nih, Mbak Dewi? Saya bikin ini ada rasa keju, kacang hijau original, coklat, kacang merah, sama kacang hijau pandan. Oke, ada 5 varian ya. Nah, dari 5 varian ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat tuh varian apa, Mbak? Yang kacang hijau pandan, kacang hijau pandan. Oh. Nah, kalau bicara tadi pemasaran sudah banyak, toko udah banyak juga ya? Banyak. Tahun kemarin ya, namanya juga baru memulai, mungkin kisaran 11 toko oleh-oleh. Di tahun berikutnya meningkat 2 kali lipatnya gitu. Tahun ini? Tahun ini sekitar 24 toko. 24 toko. Jadi naik hampir 100% dari naik terus ya. kemarin. Iya. Nah, produksi sehari berapa? Produksi sehari memang kita kapasitasnya dapat sampai 35 box. 35 box. Iya. Sementara penjualan itu per hari berapa? Karena kita kirimnya biasanya misalnya wilayah Kuningan. Jadi ke Kuningan sebulan sekali. Jadi kalau sekali ke Kuningan saya bawa sekitar 100 box, 120 box gitu. Jadi dikumpulkan 2 hari, 3 hari bikin langsung kirim. Oh, jadi mendekati expired ya? Berarti dikirimnya ya? Dikirim berikutnya mendekati expired gitu. Biasanya saya tarik seminggu sebelum expired saya ambil. Jadi supaya kualitasnya tetap bagus. Ya, berarti di replace ya setelah mendekati masa expired. Barang baru masuk ya? Iya, di retur. Nah, ada kendala nggak sih di dalam pemasaran ini? Ya, pemasarannya kendalanya ya seperti itu ya. Kompetitor pasti ada pasti ada gitu. Terus yang lainnya ada nggak? Ya, untuk kedepannya sih saya lagi belajar pengen penjualan secara e-commerce ya. Jadi supaya returan itu otomatis kalau pakai e-commerce hampir tidak ada. Tapi kalau konsinyasi pasti selalu ada. Itu kan kalau returan berarti sebenarnya udah mengurangi profit ya. Iya, gitu. betul. Nah, kalau boleh tanya omset per bulan berapa sekarang, Mbak? Omset per bulan di kisaran 10 juta. 10 juta. Berarti sekitar berapa pieces itu?
10 juta. Sekitar hampir 400 sampai 500 500 pieces ya. box. Iya. Nah, untuk satu boxnya ini harga berapa ini Mbak Dewi? Kalau dijual di toko oleh-oleh itu tergantung mereka ada yang kisaran 35 sampai 40. Dari harga Mbak Dewi Kalau sendiri? dari sayanya di harga 26.000. Oke. Ya. Nih ya teman-teman, produknya packagingnya cukup oke nih, menarik lah. Pia crispy. Perizinannya udah oke ya? Sudah, PIRT halal dan lain sebagainya ya? Haki juga sudah. Oh, haki udah Ya, juga? Sudah. Oke. Udah loka ini. Oh, teman-teman tuh yang penting haki, artinya supaya tidak ada bajakan ya dari pengusaha lain, karena ini udah didaftarkan haknya, hak kekayaan intelektual haki Indonesia ya. Ya. Merek Doloka ya. Oke, kemudian Mbak Dewi ada nggak tantangan ke depan yang Mbak Dewi strategi apa deh yang Mbak Dewi akan lakukan untuk menghadapi tantangan ke depannya? Ya, tentu saja saya kan walaupun UMKM pengen naik kelas ya. Jadi yang mungkin omsetnya yang awalnya dulu pertama kali masih kisaran 5 juta, naik ke angka 10 juta. Kedepannya omset pengen terus naik ya. Terus juga ada dream saya itu kalau ngelihat di Jogja itu tempat produksi bisa dijadikan destinasi wisata gitu. Jadi orang bisa langsung belanja ke tempat produksi. Mereka punya outlet sendiri. Kalau mungkin saya selama ini kan masih nyimpan di toko-toko. Kedepannya saya pengen punya tempat produksi yang bisa jadi destinasi wisata. Orang belanja. Ini khusus Pia Crispy, Pia di Cirebon tuh kesini gitu. Sebentar, Pia itu ada enggak sih keunikan Pia Crispy Cirebon dengan Pia yang lainnya sih? Yang sebagai daya tarik nih, ibaratnya kan kalau semuanya sama, terus apa sih yang membedakan? Membedakannya ya. Iya, kalau Cirebon itu mungkin dulu istilahnya Pia tuh mungkin kue atom ya. Biasanya tapi kue atom banyaknya itu larinya ke pasar, di warung gitu. Nah, keunikannya Pia Crispy saya ini ya, saya target pasarnya memang ke toko oleh-oleh. Keunikannya yaitu tadi, umumnya orang kan rasa di coklat, kacang hijau, tapi di saya ini ada kacang merah, ada kacang hijau pandan pembedanya. Oke, dari varian produknya ya teman-teman. Jadi salah satu inovasi selain tadi dibuat crispy, ada varian produk yang membedakan rasa Pia Crispy-nya Mbak Dewi dengan pia-pia yang lainnya ya. Nah, ada nggak sih kisah-kisah selama menjalankan usaha ini yang masih Mbak Dewi ingat terus gitu? Oh iya, jadi kendala saya mengikuti banyak pelatihan sebenarnya untuk dapat kemasan seperti ini. Dari awalnya saya jualan berdasarkan pesanan, terus saya jualan ke orang pakai Mika, itu orang pada bilang ke saya, rasa sih udah enak. Malah ada orang Surabaya, orang Jogjanya sendiri bilang ini lebih enak Pia Crispy daripada yang di Jogja sama yang di Malang gitu. Cuma mungkin waktu itu kendala saya masih kemasan yang kurang bagus. Coba bikin kemasan yang bagus gitu. Nah, alhamdulillah saya tuh dapat fasilitas dari Indag Kabupaten Cirebon, dari PIRT-nya, halalnya, itu difasilitasi sampai masuk ke namanya industrial coaching gitu ya, CIC, Comprehensive Industrial Coaching. Jadi dari kualitas produk sampai kemasan itu dibantu, disupport seperti ini. Jadi lebih menjual lagi gitu. Jadi itu salah satu yang dilakukan oleh Mbak Dewi. Jadi terus memperkaya pengetahuan bagaimana memanage UMKM, usahanya ya. Tidak cepat puas. Betul. Nah, kan sebenarnya yang mungkin jadi banyak isu di teman-teman UMKM itu, kok omset saya tuh tinggi ya, membludak lah, melejit. Tapi kok saya nggak ada uangnya gitu. Nah, bagaimana mensiasati itu? Mbak Dewi pernah ngalamin nggak? Ya, waktu itu ibaratnya jualan sekedar jualan. Jadi yang penting saya masih bisa untuk beli bahan baku lagi, terus berputar. Karena kan belum juga dulu mengenal tentang literasi keuangan gitu.
Nah, alhamdulillah juga saya ikutan berapa kali ya dapat seleksi masuk di rumah BUMN binaan PLN itu RKB ya RBC sekarang gitu ya. Belajar tentang manajemen bisnis, tentang literasi keuangan, bagaimana mengelola neraca keuangan. Jadi jangan sampai kita sekedar jualan tapi nggak ada profitnya. Iya, betul. Gitu. Jadi dari situ tetap harus belajar. Gitu. Iya. Itu ya teman-teman. Jadi manajemen keuangan dalam mengelola bisnis UMKM itu penting. Karena jangan sampai besar pasak daripada tiang ya. Betul. Kadang kita tidak menghargai usaha kita sendiri. Jasa kita kadang tidak dihargai. Nah, itu yang teman-teman lupakan. Seolah-olah ya dalam bentuk uang doang, padahal kita melakukan produksi itu kan adalah bagian dari proses HPP itu kan. Iya. Nah itu di Mbak Dewi sudah diperhitungkan itu ya? Iya. Nah dulu juga saya belum berani, namanya saya ngambil berapa ya dari produksi saya cuma bisa ngasih ke karyawan per hari sekian, tapi saya sendiri nggak berani untuk menentukan saya dapat berapa per hari. Tapi semenjak ikutin kelas gitu, kamu harus berani tentukan kamu mau dapat berapa dari bisnis kamu gitu. Jadi setiap bulan langsung ambil haknya. Jadi tahu nih, oh iya saya ada pendapatan nih dari bisnis ini. Dulu kan karena cuma sekedar menjual, nanti uangnya untuk beli bahan lagi, jadi gitu aja terus muter. Tapi sekarang ada terasa. Jadi tiap bulan saya ambil hak saya dari usaha ini gitu. Oke, berarti ada peningkatan lah dari yang dulu ibaratnya yang penting jalan, sekarang yang penting kan ada profit ya. Iya, betul. Karena berusaha kan itu kita ujung-ujungnya profit ya. Iya. Kecuali kalau memang kita kerja di yayasan beda lagi ya. Beda lagi. Ini bedanya teman-teman ya. Jadi yang penting itu manajemen keuangan, bagaimana cara mengelola bisnis UMKM teman-teman sehingga menghasilkan profit yang benar-benar profit, bukan hanya sekedar profit doang ya. Itu Mbak Dewi. Nah sekarang udah punya berapa karyawan Mbak? Kalau sementara ini masih 1 karyawan. Awalnya saya masih sendiri gitu ya. Terus pernah ikut kelas Dinkop di Jabar itu. Ingat salah satu dari pembimbing saat itu, Dr. Meriza bilang kalau kita tidak berani, rata-rata UMKM kan gitu, semua dilakukan sendiri. Iya, betul. Dari mulai bikin produksi sampai promosi sampai kirim barang gitu. Kalau kita tidak berani merekrut karyawan, maka usaha kita akan jalan di tempat. Nah, karena waktu itu saya tidak ada keberanian untuk merekrut karyawan, omset saya masih segini, saya sanggup enggak gitu. Akhirnya saya memberanikan diri rekrut, dengan nambah karyawan itu saya ada salah satunya lebih fokus lagi untuk memasarkan, nambah. Jadi otomatis secara signifikan juga omset akan terus naik. Itu ya, jadi teman-teman jangan takut untuk rekrut karyawan karena justru dengan bisnis UMKM ini bisa memberikan peluang usaha bagi tetangga-tetangga teman-teman ya. Jadi membantu tetangga untuk meningkatkan taraf hidup mereka seperti itu. Nah, Mbak Dewi boleh disampaikan ke teman-teman UMKM saran, tips atau apa untuk teman-teman yang baru memulai usaha atau mungkin mau mengembangkan usaha di UMKM ini, Mbak? Iya, teman-teman kalau yang baru memulai untuk usaha di rumah, buatlah produk yang kira-kira ini memang produk ini layak untuk dijual gitu. Tentu saja yang enak, yang sehat, yang memenuhi standar, dapat izin legalitasnya, baik itu PIRT, minimal PIRT. Lebih naik lagi dapat sertifikat halalnya dari situ, dan tetap harus belajar, tidak berpuas diri. Kalau ada komunitas UMKM gabung, karena di situ biasanya teman-teman akan dapat banyak sekali ilmu, kesempatan bisa promosi barang produksi teman-teman melalui bazar. Kalau ada pelatihan-pelatihan teman-teman bisa ikut. Jadi selain nambah saudara, kita lebih nambah ilmu lagi. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Dewi atas bincang-bincangnya kali ini. Semoga teman-teman bisa
apa ya, mengambil hikmah apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi dan bisa diterapkan di usaha rekan-rekan. Sampai ketemu di liputan Bincang UMKM. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam.